Kisah Alkitab dimulai di sebuah taman, di mana Allah dan manusia tinggal bersama. Dan para penulis Alkitab ingin kita melihat taman ini sebagai bait suci, yang puncaknya menjadi tempat yang paling suci, tempat maha kudus yang paling dipenuhi oleh hadirat Allah. Dan di sanalah kita akan menemukan pohon kehidupan. Jadi, pohon apa ini sebenarnya? Pohon ini melambangkan kehidupan Allah dan kuasa penciptaannya yang tersedia bagi semua orang. Bahkan perintah Allah yang pertama berkata, agar manusia makan dari semua pohon, termasuk pohon ini. Jadi kita dapat mencerna dari kehidupan Allah sendiri. Hebat sekali kedengarannya. Ya, pohon ini dapat mengubah hidup orang-orang yang memakannya. Atau sesuai kisah ini, dapat membawa kita kepada hidup yang kekal. Oke, tetapi untuk menuju ke pohon kehidupan, manusia harus melewati pohon lain yang disebut pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Allah berkata, jika kita makan dari pohon ini, kita akan mati. Bagaimana bisa begitu? Dengan makan dari pohon ini, berarti kita memutuskan untuk melakukan apa yang baik di mata kita sendiri. Dan ketika manusia melakukannya, itu akan merusak hubungan, mendatangkan kekerasan dan kematian. Jadi ini masalahnya. Kedua pohon ini terlihat indah, tetapi satu di antaranya adalah pohon kehidupan yang palsu. Dan manusia makan dari pohon kehidupan yang palsu ini. Dan mereka dibuang dari taman ini untuk selamanya. Sehingga timbul pertanyaan, apakah ada yang bisa kembali ke pohon kehidupan? Nah, selanjutnya dalam kisah ini, kita akan bertemu dengan seorang pria bernama Musa, yang bertemu dengan Allah di semak-semak duri di puncak gunung. Oh, maksudmu semak duri yang menyala-nyala. Tempat di mana Musa diberitahu bahwa ia sedang berdiri di tanah yang kudus. Ya, semak duri di puncak gunung itu memancarkan kehidupan dan kuasa Allah, persis seperti pohon kehidupan. Dan Allah berfirman kepada Musa, bawalah orang-orangmu ke gunung ini agar kita dapat mengadakan persekutuan. Dan persekutuan ini akan memaksa mereka untuk membuat pilihan. Apakah mereka akan menuruti dewa-dewa yang mereka buat sendiri, atau menerima hidup dari Allah yang benar? Dalam kisah ini, mereka menyembah kepada satu berhala. Dan ini baru yang pertama dari banyak berhala lainnya. Kisah ini berlanjut dengan menampilkan generasi demi generasi yang menyembah dewa-dewa buatan mereka sendiri. Dan berhala-berhala ini biasanya ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi seperti pohon-pohon yang indah. Tetapi mereka adalah pohon kehidupan yang palsu yang membawa orang-orang kepada kehancuran, pembuangan, dan kematian. Yang cengkeraman mautnya terlalu kuat untuk kita lawan. Masihkah ada harapan? Nah, sekarang mari kita beralih ke kisah Yesus. Ia datang untuk memberitakan bahwa hidup yang kekal dari Allah kembali tersedia melalui Dia. Jadi Yesus melihat dirinya sebagai pohon kehidupan. Ya, inilah yang ia maksud ketika ia menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang membawa kehidupan dari Allah ke dalam dunia. Dan Yesus mengundang orang-orang untuk makan darinya. Ya, ia mengundang orang-orang untuk percaya kepadanya dan diubahkan oleh hidupnya. Tetapi Yesus juga memperlihatkan betapa bobroknya manusia, betapa mereka sangat mencintai pohon kehidupan yang palsu itu. Jadi Yesus memberi mereka pilihan yang baru, yaitu kehidupan atau kematian. Namun kali ini, mereka bukan saja memilih kematian, mereka juga menyerang Dia yang memelihara kehidupan. Ya, Yesus diarak ke puncak bukit, di sana ia mati di atas sebuah pohon. Salib yang kejam dan menyedihkan merupakan akibat dari keinginan manusia untuk melakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri. Pohon kehidupan telah dikalahkan oleh kuasa maut. Ya, kelihatannya seperti itu. Tetapi Yesus berkata bahwa ia adalah benih kehidupan dari Allah yang mati di dalam tanah. Tetapi kemudian tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan banyak buah. Jadi Yesus mengalahkan kematian dengan menjalaninya. Dan sekarang pohon kehidupan yang baru ini berdiri di hadapan kita semua. Kita bisa makan dari pohon ini, tetapi itu berarti kita akan menjalani kematian seperti Yesus, membiarkan cara hidup kita yang lama sebagai manusia mati, agar manusia baru dapat tumbuh sebagai gantinya. Ya, Yesus berkata bahwa ialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Jadi kita tidak hanya makan dari pohon ini, kita juga diundang untuk menjadi bagian darinya, turut menghasilkan buah, agar hidup dan kasihnya dapat tersebar melalui kita kepada orang lain. Jadi kisah Alkitab berakhir di taman yang baru. Yang juga merupakan bait suci dengan pohon kehidupan di tengah-tengahnya, membawa pemulihan dan hidup yang kekal bagi semua orang yang makan darinya.